warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggina Madani dengan NPM 251104020091 dari Prodi Akuntansi Reguler C. Nah, selanjutnya ada pengertian syariah. Itu secara bahasa syariat berarti jalan menuju sumber air, yakni jalan lurus yang harus diikuti untuk sampai pada kebenaran dan keselamatan. Nah, sumber air adalah sumber kehidupan. Jalan menuju sumber air melambangkan jalan yang benar yang membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Dalam Islam, syariat diibaratkan sebagai jalan yang menunjukkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada secara istilah, seperangkat hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan dengan Allah, manusia, maupun alam semesta? Nah, hubungan manusia dengan Allah itu seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, hubungan manusia dengan sesama manusia itu yang disebut muamalah seperti jual beli, pernikahan, warisan, atau keadilan. Nah, selanjutnya ada manusia dengan alam semesta, itu menjaga lingkungan dan tidak merusak bumi. Nah, selanjutnya ada sigma umum. Syariat sering dipahami sebagai kumpulan batasan hitam putih, hukum pidana atau aturan halal haram yang membatasi kebebasan. Banyak orang yang menganggap syariat hanya sebagai daftar larangan, hukuman, atau sesuatu yang mengekang atau membatasi hak asasi atau kebebasan individu tanpa melihat tujuan di baliknya. Selanjutnya ada realitas makosyid. Syariat adalah sistem operasi yang dinamis. Nah, operasi dinamis itu syariat digambarkan sebagai panduan hidup yang relevan dan fleksibel, bukan sekadar aturan yang kaku. Terus Tuhan menetapkan aturan bukan untuk kepentingannya, melainkan demi kebaikan dan keberlangsungan hidup manusia. Itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan keuntungan dirinya karena Allah Maha Kaya, tetapi sepenuhnya untuk maslahah atau kemanfaatan, perlindungan, dan keberlangsungan hidup umat manusia, baik dunia maupun di akhirat. Nah, ada yang tahu gak sih apa itu makosyid syariah? Di sini aku mau menjelaskan, makosyid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukumnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan menolak kemudaratan atau keburukan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setiap aturan dalam Islam bukan dibuat untuk mempersulit manusia, tetapi untuk melindungi dan membawa manfaat bagi kehidupannya. Contohnya, itu sholat. Nah, sholat itu bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan mencegah perbuatan buruk. Terus, larangan mencuri. Nah, itu bahaya banget karena kita pun tidak boleh mencuri. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan mencuri itu kita menjaga keamanan dan hak milik orang lain. Terus tidak boleh meminum minuman keras. Itu kita harus menjaga kesehatan dan akal manusia. Dan selanjutnya itu ada zakat. Nah, ini penting banget karena kita harus zakat, membayar zakat, membantu orang yang membutuhkan sehingga mengurangi kemiskinan. Nah, di sini ada 5 tujuan syariat. Yang pertama ada hifz ad-din, menjaga dan melindungi agama sebagai kebutuhan paling mendasar bagi manusia agar dapat beribadah dengan tenang dan benar. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu, itu tidak boleh ditinggalkan.
berpuasa di bulan Ramadan, mempelajari Al-Quran dan hadis, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang kedua ada hifz an-nafs, menjaga jiwa dan keselamatan nyawa manusia agar terhindar dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan pembunuhan. Contohnya itu tidak melakukan pembunuhan atau perkelahian. Apalagi kan banyak banget ya anak sekarang itu yang kayak tawuran kayak gitu sampai ada yang meninggal. Nah, itu kita tidak boleh mengikuti. Terus yang kedua, menolong orang yang mengalami kecelakaan. Ketiga, menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan berolahraga. Keempat, ada mematuhi aturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Selanjutnya ada hifz al-aql, menjaga akal pikiran manusia agar tetap sehat dan jernih, karena akal adalah alat untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Contohnya itu kita rajin belajar dan membaca, kan kayak ulangan kita pun harus belajar, karena di soal ulangan itu kita itu akan tahu jawaban yang benar dan salah itu di mana gitu. Terus menjauhi minuman keras dan narkoba karena dapat merusak akal. Terus menggunakan media sosial dengan bijak. Selanjutnya ada berdiskusi dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Itu kita menyelesaikan masalah itu harus dengan kepala dingin. Jangan sampai kita marah-marah terus bikin masalah itu jadi lebih luas lagi. Jadi kita harus dengan kepala dingin. Dan yang keempat itu ada hifz an-nafs, menjaga keturunan dan kehormatan manusia melalui pernikahan yang sah agar garis keturunan dan kehormatan keluarga terjaga. Contohnya itu kita menikah harus secara sah buku agama, mendidik anak dengan baik, menjaga pergaulan sesuai ajaran Islam, memberikan kasih sayang dan nafkah kepada keluarga. Selanjutnya ada hifz al-mal, menjaga harta benda agar diperoleh, dikelola, dan digunakan dengan cara yang halal, serta terhindar dari kezoliman. Nah, itu contohnya itu kita harus bekerja dengan jujur. Kita tidak boleh memaling atau mengambil uang kantor gitu, atau yang bisa disebut korupsi. Terus ada selanjutnya itu membayar zakat dan bersedekah. Terus ada menabung dan menggunakan uang secara bijaksana. Selanjutnya ada tingkatan makosid syariah. Yang pertama itu daruriyat atau kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang wajib ada demi kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan rusak, kacau, dan hancur. Contohnya, makan dan minum secukupnya agar tidak mati kelaparan, atau berobat saat sakit parah demi mempertahankan hidup. Yang kedua itu ada hajiat atau kebutuhan sekunder, kebutuhan yang meringankan kesulitan hidup. Jika tidak terpenuhi, hidup akan sulit namun tidak sampai hancur. Contohnya, kita memiliki kendaraan itu untuk bersekolah, kerja, mengantar paket, seperti itu. Dan menggunakan mesin cuci untuk menghemat waktu. Jadi zaman dulu kan nyuci tuh digosok pakai tangan, tapi sekarang itu udah ada mesin cuci, jadi kita menghemat waktu banyak untuk mencuci. Ketiga, ada tasiniyat, kebutuhan tersier, kebutuhan pelengkap untuk kenyamanan dan keindahan hidup sesuai adab dan akhlak mulia. Jika tidak terpenuhi, tidak merusak kehidupan dan tidak pula memberatkan. Contohnya,
itu memakai pakaian dari desainer ternama, membeli piring keramik yang estetika. Selanjutnya ada jantung syariat, menarik kebaikan dan menolak kerusakan. Yang pertama ada jalb al-masalih, upaya proaktif mendatangkan manfaat, kesejahteraan, dan keadilan bagi individu serta masyarakat. Contohnya itu kewajiban berzakat dan bersedekah untuk membantu perekonomian umat dan menciptakan keadilan sosial. Contoh lainnya itu pemerintah mengadakan program imunisasi dan vaksinasi gratis untuk anak-anak. Tindakan proaktif ini mendatangkan manfaat besar berupa kekebalan tubuh agar generasi masa depan tumbuh sehat dan sejahtera. Selanjutnya ada Dar'u al-Mafasid, upaya preventif menolak bahaya, kerusakan, dan kesengsaraan. Contohnya, larangan mengonsumsi makanan yang kadaluarsa, beracun, atau zat adiktif, narkoba. Tindakan preventif ini bertujuan melindungi organ tubuh dan akal manusia dari kerusakan permanen. Contoh lainnya itu kewajiban kita memakai helm bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil, serta adanya lampu lalu lintas. Aturan ini untuk mencegah kecelakaan, luka parah, dan hilangnya nyawa di jalan raya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.